Menurut Rudy, lawannya di boxing mah setting. Bapak kau lah setting. Mau di boxing? Ayo boxing. Mau kickboxing? Kickboxing. Apa? Kontrak? Ayo kita bahas kontrak. Selesai. Kayak mana enaknya sampai jadi kita bertanding? Enakan dagingnya Rudy apa dagingnya Serlos? Dua-dua daging. Kalau mau pensiunnya pensiun. Jangan jual kesedihan. Kaki patah. Mau pensiun sama anak bini. Ngapain? Masalahnya berani apa enggak? Gimana? Enggak lah. Udah on game. Ini orang apa ulang dong. Enggak, awak tengil nih bang. Sebenarnya awak tengil bang. Datang. Mau KO ronde berapa Rudy? Ini udah. Udah. Nggak bilang-bilang bang. Mau KO ronde berapa Rudy? Buset deh. Sebenarnya gimmick doang atau emang lu bener-beneran ada masalah personal itu dulu. Ini udah deh. mulai. Ya udahlah. Oh alah. Gaya, Minum dulu ya. minum lah. Biar nggak gugup bawa. Minum. Aduh, mimpi apa nih ketemu Bang Densu? Siap. Kayak mana bang? Kayak mana? Gimmick atau beneran? Gimmick apanya nih? Kan kalau dilihat gitu kan lu tuh kan suka gimmick katanya gitu. Gimmick. Kemarin itu aja katanya yang menurut Rudy lawannya di boxing mah setting. Bang, setting. Kalau setting aku mukul dia nggak sampai jatuh lah, pelan-pelan lah. Iya sih, pas mukul sih memang brawl banget gitu. Gini. Kalau pertandingan sama Eddie Boxing kemarin, bawa Eddie Boxingnya di sini, tanya kemarin ngerasakan pukulannya sakit atau enggak? Awak biru bos. Biru mataku habis tanding. Wah, biru juga kena hook sama si Eddie nih biru. Oh iya di sini. Biru Ya? bang. Oh, Setting di mana dipukul? Main film. Pakai makeup. Penonton gimana? Emang betul bang. Iya betul. Emang, Ya kan ini kan menjawab pertanyaan dan Iya. keraguan orang. sama lah dulu kayak jatuhnya Paris menang sama KJ di setting apa enggak? Bapak kau lah setting bilang gitu juga lah sama orang akhirnya. Soalnya kan Karena awak betul dipukulin. Kalau nggak dia jatuh, awak yang jatuh. Kalau nggak dia menang, awak yang menang. Ya masing-masing orang pengen menang lah. oke, berarti tinjunya nggak setting lah ya. Enggak lah bang. Mana Tapi saya setting? gimmicknya setting lah ya. Nah, aku ceritain nih. Ini kita kan ngobrol ya kan. Baiklah. Jadi memang ya udah kalau aku kan bilang di konten kalau mau datang aja lah ke ke venue karena aku buat acara itu kan tanggal 20 Juli aku bilang gitu sama dia. ISS volume 5. ASN volume 6 apa 7 itu. Terus? Udah gitu, datanglah dia. Aku nggak expect kalau dia itu pas jumpa itu kayak gitu tengilnya. Yang pertama itu pas nyamperin. Iya, nggak expect. Wah, ini tengil juga anak ini ya gitu. Aku lagi RL itu kan, sekalian ya ngonten lah sekalian di situ kan. Terus kayak, udahlah naik aja ke atas ring lah kalau apa. Gitu. Itu nggak dipersiapkan memang dia datang begitu, diatur begitu. Nggak, emang tiba-tiba Enggak. datang lu nggak tahu aja Iya. gitu. Aku moodku langsung berubah bang, langsung aku matiin itu RL-nya. Wih, anak nih jancuk ini anak ini. Si anak Lu kecil. Medan apa Jawa lu? Iya. Iya, bapak kan Medan, bapak Cina, mama Jawa, jadi jancuk. Jancunya tahu lah. ngerti. Terus kesal itu. Pala bang. Terus akhirnya lu mau jadiin aja gitu. Aku bilang lah sama hostnya kan, sama Bang Ibel. Iya. Bang, palaku lagi penuh lagi aku bilang. Lagi buat acara, mau ngonten, aku bilang gitu kan. Belum lagi nengok-nengokin atletnya apa segala macem. Ada anak kecil datang marah-marah, aku bilang. Sok keras, mari, mau nyapa. Gitu. Pada saat itu, on the spot di situ, aku pun mikir kayak, bisa aja aku kasih orang lain. Kan bisa aja, kayak, oke kau ketemu sama ini ya. Baru kalau menang lawan aku, kan bisa aja. Harusnya begitu memang. Harusnya seperti itu, cuman ya kayak mana ya? Satu, aku udah lama nggak tanding. Terus yang kedua, pala juga kan. Yang keputusan aku yang ngambil, mau aku kasih orang atau aku yang tanding. Ya, pada saat itu aku yang mau tanding. Karena memang dia pengen kali bertanding sama aku. Ya semua juga pengen bertanding sama lu, apalagi masih belum punya nama lah. Kan bisa apa? Pak nebeng, bisa nebeng lah. Iya, justru aku pun seneng kalau orang bisa bertanding sama aku, berarti kan orang terkenal. Nah, orang kayak dapat uang atau apapun itu, aku seneng makin nggak apa-apa ya kalau mau bertanding gitu. Kalau mau sparring. Tapi Kan biasanya aku kalau mau sparring, datang aku ngonten. Tahu aku dia itu. terkenal. Sering aku nonton. seneng, dia dapat duit, aku juga dapat konten, aku juga dapat duit, sama-sama menguntungkan nih. Iya. Kolaborasi kan gitu. Nah, dia pada saat itu pengennya bertanding. Kita bertanding lah. Ya awak juga oke lah kalau mau bertanding. Bulan depan aku bilang langsung. persiapan cuma sebulan gitu. Sebulan lah persiapan kemarin yang lawan Eddie. Dan itu kan lu jarang latihan. Nah, tapi
sama Bang Antoni di House of Champion itu Iya. aku latihan juga ngepet-ngepet apa segala macam. Nah begitu aku bilang oke aku bertanding, pelatihku dari Binjai aku bilang Bang sini Bang aku mau bertanding bulan depan gitu. Lu lawan dia, lu ngerasa bangga menang sama dia di atas ring itu? Gue mau nanya. Gini Bang, aku terima call out Eddie kemarin bukan berarti aku anggapanku bukan berarti aku lebih jago daripada Eddie, tapi menurutku anak ini kalau dipukul pasti sopan. Itu. Ini kalau aku pukul anak ini sopan gue nih. Kalau kau jatuh di tanganku 3 kali, dia kan TKO deh Bang. Iya 3 kali. 3 kali oleng. 3 kali jatuh. 3 kali oleng. Dalam satu ronde 3 itu. kali ya? oleng Bang. Ini Iya. kan oleng-oleng 3 kali kan? Iya, iya. Pas 3 TKO. Iya. Gitu. Jadi kalau beranggapan menang seneng apa enggak ya seneng. Iya. Kalau kalah harga diri juga. Iya. Ya kan? Tapi bangga ya bangga, cuman nggak yang kayak aku harus menang, nggak. Lebih kayak mau ngajarin aja. Berarti mentalnya karena di situ. dia nggak sopan itu kan. Iya, Termasuk pas yang face to face itu megang muka lu gini kan ya. Iya. Itu nggak gimmick tuh ya. cengkal memang dia bang. Iya dipegang gini. Makanya, ku tampar kok. Gua kaget sih itu Bang, pas lihat. Dih. pas depan-depanan ku tabuk bang. Iya. Tepak kata bang. Kenceng sih itu. Kuat bang. Pakai sama dia. Pala wak. Jadi Iya kayak, sih, diginiin sih memang. Gue bilang, deh, ini parah banget ya anak ini. Gue sampai mikir, ini bagian dari entertainnya apa ini bocahnya emang begini? Jadi orang kan ke bawah-bawah semua gitu. Akhirnya sopan dia di atas ring. langsung kan pas face to face juga kan kau nanti kalau aku pukul, kau pasti manggil aku abang kau bilang. Sekarang kan gara-gara masalah kesopanan itu kan lu ngajarin dia. Iya. Nah, abis itu lu nggak sopan katanya manggil call out si Rudy. Nah, ini coba kok klarifikasi. Kok Jadi- ngerasa sopan atau enggak cara kau itu? Gini ya. Aku kalau mungkin kemarin di atas ring itu memang sedikit terbawa suasana, ya kan? Itu masih masuk akal. Masuk akal karena Masuk akal. apa ya masih panas, masih baru menang. Itulah unek-unekku yang aku simpan. Unek-unek ini datangnya dari mana? Coba Gini, kita gali dulu. kita gali dalamnya. Ini gue suka yang party deh. Ini mau digali pakai mau digali pakai apa Iya. nih? Mau pakai cangkol? Mau pakai bulldozer? Pakai bor. Pakai kita bor ya. Berarti agak kenceng nih ya. Oke. Gak apa-apa ya, gue masuk ke dalam ya. Aman aja bang. Aku pengen nyelam menjadi Boleh, bang. boleh, Ya. Jadi boleh. awal mulanya undang-undangnya kenapa gitu kan? Abang jangan senyum aja lah bang. Soalnya kalau bohong gue tahu. Kalau bohong gue tahu. udah cerita Ayo, aku tahu. ayo, cerita Nah, deh, cerita. Jadi awal mulanya kan aku itu konfliknya bukan sama beliau bang. sama sebenarnya. siapa tuh? Sama Celos. Oke, enak Ya. nih. Sebut nama Ya. gitu. Ya aku sama Celos sebenarnya ya udahlah gitu, nggak ada kayak mana-mana juga. cerita dulu. Aku sebut tanya. nama, aku kompleknya sama Celos. Ya. Nah, masuk orang tua ini. Masuk orang tua ini, asal ada konflik sama terlepas dari apapun itu konfliknya ya, sama Celos yang awak nggak mau bilang lah, Iya. awak yang dijauhin sebenarnya sama Celos kan, tapi udahlah. Nah, udah gitu masuk orang tua ini, top ngomen sana sini tang. Aku mikir kayak, udah napa lo bang, abang nggak tahu apa-apa. Masalah kami ini bukan masalah gimmick lo gitu. Kami ini beneran nggak cakapan gitu. Kenapa nggak cakapan? Ya aku ngajak jumpa Celos pun Celos udah nggak mau lagi gitu. Perasaan dulu hubungan kalian bagus semua. Nah dulu memang aku sama dia CS-nya luar biasa bang. Kental kali bang. Tahu. Kayak rantai kan, Banyak awak. yang tahu itu. Nah, jadi ibaratnya setelah aku alhamdulillahnya menjadi CEO, semua berubah kan. Apa yang berubah? Ya perilakunya. Gara-gara lu jadi CEO. Iya. Trigger pertama yang menurut gua ya, Iya, ini iya. subjektif. Trigger pertamanya itu pada saat abis lu lawan KJ di ring Beyond itu. Itu di situ gue lihat mulai ada pergesekan pelan-pelan terjadi. Ini dari kacamata gue sebagai Kacamata netizen. abang ya. Tapi Iya. menurutku enggak. Menurut lu enggak? Abis aku tanding sama KJ, kan aku tanding sama Anthony tuh di SS5. Mm-mm. Celos datang nonton. Oh masih nonton? Nonton. Gini-gini, takut dia aku kalah. Oh, oke. Kami ke backstage, Lek jangan kalah ya Lek katanya, harus menang ya Lek. Oh masih? Masih tuh lawan bapak-bapak Belanda gini. Iya tahu, yang jadi father sekarang. Yang father yang ngeri kali. Nah, masih datang dia. Hmm. Masih aman. Berarti Podcast lagi aku sama dia. masih aman tuh? Masih aman. Masih ngomongin ICB? Masih ngomongin ICB, itu podcast ICB. Oh itu ICB. Geseran di Cobra, geser JD, Iya. sini ku tampung, Ku tampung, bilang. iya. Kakak ku tampung, kan Berat, bilang berat gitu. sekian. Berat sekian, mana sini? Mati geser-geser Iya, dia bilang. nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Baru bilang, oh 50, wah nggak jadi lah. Awak kan 50-an, takut kan 57 nggak Iya, nggak iya. bisa berat badan turun kan. Iya, Minimal-minimal 61, 63 lah gitu Iya, kan. iya. Masih enak, masih konten kami masuk ke rumahnya. Oh, make sense Make sense ini. ya.
Berarti Heeh. berarti dari setelah KJ tidak ada masalah, dia masih support, masih Iya. temenan. Masih Begitu CS. kamu jadi CEO, di situ mulai Di perkaranya. situ mulai perkaranya. Apa yang menimbulkan perkara? Nggak tahu juga, Bang. Apakah iri? Apakah dia kesal? Apakah lu tuh nggak dengerin omongan dia? Yang mana nih? Iya, gini. Memang pandai kali sih di sini. Bang, izin banget, Bang. Awak ceplos-ceplos sekali, Bang, ya kan? Udah kepalang ke sini kan? Iya, jadi gini. Jadi sebelum semuanya itu aku putusin, tuh aku memang nelpon dia. Oke. Oke, aku nelpon dia kayak mana, Le? Aku ada ya menurut aku ini perubahan hidup aku lah. Selain aku menjadi fighter, aku juga bisa menjadi seorang promotor yang mengerti berbisnis. Oke. Nah, itu jadi aku mikirnya kayak aku bisa memberikan panggung ke orang-orang yang lebih menyeluruh kan. Kayak misalnya ada orang bagus atletnya, bisa aku langsung, oh ini bagus nih. Bisa aku mainin. Aku punya peluang di situ. Kawan-kawanku ataupun siapapun itu atlet-atlet yang mungkin nggak ketengok, aku bisa punya peluang untuk main mereka gitu. Iya. Di satu sisi itu. Yang kedua pasti secara value aku meningkat. Aku mengerti pola bisnis seperti apa. Yang dulunya fighter, yang dulunya di daerah, akhirnya terjun ke ibu kota, menjadi seorang promotor. Itu sangat bagus menurutku. Itu opportunity yang sangat bagus yang ditawarkan oleh Bang Ipan pada saat itu. Menurutku ya. Iya. Kalau salah ya mohon maaf, tapi menurutku itu bagus. Karena aku pengen berkembang. Siapa yang nggak pengen berkembang? Akhirnya dia nentukan pilihan. Yaudah, Le, pilihlah, Le, kata dia. Apapun keputusanmu ya nggak apa-apa, kata dia. Oh, dia nggak keberatan. Dia nggak keberatan. Dia nggak keberatan. Ya ada keberatan, nggak tahu ya keberatan atau nggak pada saat itu. Tapi kayaknya iya sih. Nggak keberatan. Ngeri kali, udah berapa Kan aku kali? nanya. Berapa kali dibilangnya? Awak jadi lupa-lupa ingat ini. Pokoknya dia, Tunggu, kan kau ngomong begitu. ya pokoknya dia ngasih tahu ada 2 case lah. Nah ini pokoknya, aduh aku jadi lupa, takut salah ngomong, ngeri kali ya. Pokoknya dia ngasih tahu kalau diambil ini resikonya, kalau nggak diambil ini resikonya, Oh, gitulah. bijak lah ya. Bijak lah. Tapi memang keputusan kan dari aku. Betul. Jadi kayak yaudah habis itu yaudah akhirnya aku memutuskan kalau ya udahlah, aku nanya keluarga juga lah, mama bapakku, semuanya orang-orang terdekatku, aku tanya lah kalau misalnya aku kayak gini nih. Gitu. Berarti dua pilihan yang kalian obrolin saat itu sebenarnya semuanya bagus lah ya. Semuanya bagus. Yang satu adalah kalau jadi CEO, kalau yang satu adalah lu tetap jadi petarung, Iya, gitu kan iya. ya. Di Beyond. Iya. Sebenarnya bukan petarung di Beyond, Bang. Memang Tapi? aku dari dulu kan siap bertarung di mana aja. Di mana aja. Iya, main Beyond iya, main ISS iya. Iya. Depan rumah nenekku pun aku bertarung. Tahu aku sering nonton. Sparring. Jadi kayak ya udahlah di mana aja gitu. Boleh nggak gue bilang saat itu Selos punya project buat lu? Boleh. Nah, project itu adalah salah satu pilihannya kan ya. Iya, dia memang Karena kalau lu ambil pilihan yang HSS, project itu hilang. gagal lah ibaratnya. Boleh Nggak ada gua bilang signal. gitu? Boleh lah, Bang. Oh. Menurutku kalau aku ya projectnya itu aku fighter. Isi fighter aja, cuman just fighter aja. Nggak ada hal baru yang aku rasain lagi. Iya. Nggak ada kayak harus ngonten segini, ibaratnya buat pertandingan tuh kayak mana ya? Paham. Gitu-gitu. Aku kan kadang-kadang Dua-duanya oke. dua-duanya oke. Yang satu itu lu akan menjadi fighter, lu akan menjadi ini, lu akan menjadi itu, lu lewat jalan itu, abis itu end up-nya ya lu bisa jadi mungkin CEO di satu itu gitu kan. Kalau yang ini kan langsung. Nah, di sini juga sebenarnya kalau langsung ini lu bisa juga nih sembari turun jadi fighter. Nah, kayak kemarin ini bisa. Pemikiran lu begitu Iya. kan. Oke. Sebenarnya dua-duanya oke. Dua-duanya oke. Tapi lu mengambil jalan yang ini. Ngambil jalan ke sana. Karena lu mengambil jalan yang ini membuat hubungan kalian jadi jauh gitu. Renggang. Bukan renggang lagi lah. Awak datang ke Indonesia Malaysia kan? Oh. Karena datang apa jumpa Oh, Abang iya, itu. ketemu ya. Iya. Ada Oh, Bang iya, Arif bener. Muhammad, ada Abang. Iya. Gantengnya lah Bang situ, Bang. Iya. Gantengnya lah Bang situ, Bang. Terus. Nah, dah. Kita ngomong-ngomongan, nanti Iya, kita kita konten ngomong. gini-gini. Iya. Awak datang situ, Bang. Iya, gue tahu dia datang Wih, itu. Bang, nggak Kenapa? enak. Udah beda kali memang. Suasana udah gak enak. Udah sana udah nggak enak. Awak datang beli tiket sendiri, aku datang tuh, yang biasa diundang. Coba. Beli sendiri awak. Ya, ngerti. Awak- Lu sedih juga ya? Iya, awak sedih lah, Bang. Awak chat nanti tanggal 30 November kan? Iya. Datang awak ya tanggal 30 November, aku bilang. Terus kata dia, "Nggak ketemu ya, pokoknya iyalah gitu." Itu masih WA-an. Terus aku datang, duh, macem ada awak di sini loh, dia di atas ring kan. Ada awak di situ. Dia kayak gitu aja, Bang. Awak kayak, duh,
awak lo ini datang sebagai Paris Fernandes lo ini kawanmu. Nengok acara gitu, mumpung aku lagi di Jakarta gitu. Dari situ tuh. Dari situ. Terus ada jumpa beberapa kali juga kayak acara Bang Habib kemari, udah gitu acara TikTok. Pengen negor sebenarnya, cuman kayak udah beda gitu loh, Udah Bang. nggak enak ya. Udah nggak enak. Aku pengen basa-basi pun udah nggak enak lagi. Biasa kan basa-basi keplak kepala lah, segel jidat Iya, kaki lah. Karena iya. udah deket kan enak. Tapi sebenarnya lu sendiri kepengen hubungan kalian membaik lagi atau enggak? Jujur ya? Kalau aku ya, Ah. aku tidak suka namanya musuhan. Mm-mm. Aku tidak suka namanya musuhan. Aku malas selek sama orang-orangnya. Oke. Tapi dia ada ego, masih muda juga. Kami sama-sama masih muda. Mungkin nunggu waktu aja. Oke. Nunggu waktu. Jadi ibaratnya mungkin ego dia ada, egoku ada, nunggu waktu aja. Baru. Iya, aku chat Bang. Aku chat. Balas Le, jangan nanti awas ngomong di media salah lagi. Aku bilang gitu sama dia, nggak dibalas lagi. Aku bilang jangan ego lah. Ada chattingannya Bang, nggak dibalas. Oh, berarti komunikasinya terputus. Iya, telepon juga aku telepon nggak diangkat. Jadi mau kayak mana? Ngerti ya? Ini kan teman soalnya dulu Iya. ya. Iya paham. Jadi gua. awak mikirnya kayak ya udahlah. Kalau memang maunya kayak gini ya udah. Kita satu visi misi. Ente punya satu visi misi memajukan combat sport di Indonesia, aku juga. Aku juga pengen majukan combat sport di Indonesia. Jadi fokus masing-masing. Jadi fokus masing-masing. Udah, aku sekarang di situ aja pikiranku. Iya. Kalau fokus masing-masing, kenapa lu sempat bikin video di YouTube lu nantangin CEO versus CEO yang waktu itu tujuannya ke sales tuh, gue tahu. Iya, karena dia udah nggak balas WA nyindir-nyindir. Oh, ada begitu-begitunya. Iya. Tapi lu juga ada nyindir gak? Aku awal-awal nggak ada nyindir. Jadi yang nyindir duluan siapa? Dia. Lucu banget sih dua orang ini. Dia nyindir-nyindir aku. Kau balas? Balas lah, udahlah kau jangan nyindir lah, aku bilang. Oke. Kau pernah latihan, aku pernah latihan, udah kita kalau mau tanding aja, aku bilang Tanding gitu. aja gitu kan ya. Di Daripada atas ring nyindir-nyindir biar sana. selesai gitu. Iya. Berani kalau lawan dia? Berani lah, Dia Bos. berani lawan kau? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Berapa chance-nya kalau dia lawan kau bisa menang? Chance dia? Ya namanya setiap orang manusia ini pengen pinter kali ya. Wah, minum lu. Minum lu kita. Gila. Oh, pinter ya? Pinter Atasi kali. capek dan pegal ya. Berapa persen chance dia bisa? Lanjut, aku belum ditelan air Nggak, saya nggak bisa lari. Oh, saya. iya? Nggak bisa, saya orang fokus. Lagi-lagi kurang airnya, Kak. Kurang ya? Bahasannya Tambah, ngeri tambah. kali. Terlalu dalam, hausnya banyak. Berapa persen kemungkinan Selos bisa Ya, kalahin lu? Berapa persen kemungkinan Selos sales. kalahin lu? Ya, kalau aku ya namanya juga aku pengen menang kali. Mm-mm. Kalau misalnya jadi bertanding sama dia, Mm-mm. ya pasti dia nggak ada chance aku kasih menang lah. Enggak, menurut gini, logik kita nggak usah bergimik ya. Ya 0% lah, udah. Nunggu itu kan. Selos 0% Ya, bisa 0%. menang sama lu. 0%. Karena dia bukan petinju kan. Tapi kan dia menang lawan Erlan. Erlang kan. Erlan kan. Oh, Erlan kan. Oke, oke. Oke, paham, paham. Ini baru fair. Karena gini loh, omongan ini kan belum tentu kebenaran. Tapi kan satu pemikiran yang kita mau lihat, oh lu hitung dia 0% gitu. Iya, maksudnya Anjing dia nggak ada artinya buat dia dong kalau ditinju ya, 0%. ya tinju. Kalau Kasihlah ditinju, 10 gitu. udah 7 lah. 7% 7,5 lah. Oke, kalau itu Selos ya. Iya. Kalau Rudy Golden Boy. Wih, ngeri kali masuk langsung peng, nggak Iya. benar apa salah. Ini Nggak bisa mikir. ini kita mindsetnya situ ya, Iya. bukan gimmick-gimmick lempar. Iya. Oh gini-gini, Iya, iya. realistis Iya. realistis lu Iya, gitu. iya. Mm-mm. Kalau Bang Rudy mungkin aku kalau main sama Rudy aku 50-50 lah. Oh 50% kemungkinan dia menang Karena dari lu. pengalaman dia oke lah. Di mana mainnya? Maunya di mana Bang Rudy? Nah, itu dia. Kemarin Gini, gue udah pokoknya ngobrol. di izin sini. kali Lu udah ini- nonton kan kemarin? Iya, pokoknya izin kali. Belum selesai tadi cerita kita yang kenapa ada konflik sama Bang Rudy. Ya kan? Jadi terlepas dari sama Celos kayak udahlah gitu kan. Visi misinya juga udah sama. Ya iya toh yang emang ngejauhin tuh Celos ya udah nggak apa-apa gitu kan. Walaupun kami punya anggapan masing-masing, mungkin aku yang menjauhin dia, aku juga ada anggapan kalau dia yang menjauhin aku, jadi udah fokus satu visi misi sama-sama majukan combat sport di Indonesia. Udah gitu, kenapa ada Bang Rudy? Itulah yang kami ada apa namanya, ada konflik. Dia datang nih nyindir-nyindir sana sini, sana sini. Dah, jadi unek-unek sama aku. Aku sebutlah namanya kemarin di atas ring. Daripada cuman nyindir-nyindir di sosial media, udah sini. Aku sebutlah namanya. Begitu disebut, ya udah belok-belok tuh. Apanya? Jawaban Bang Rudy menurutku belok-belok. Ke Binjai dulu, Medan dulu, Tangerang dulu.
ke Baya Bakung dulu, terus masuk ke Lincun, masuk ke mana, gitu-gitu bingung. Mau lu dia jawabnya apa? Gin, Mau lu, kan lu yang lempar. ya Berarti berani. lu ada harapannya, lu balas gini dong. Iya, ya, oke. Aku berani. Kita mainnya di sini. Oh jelas. Jelas. Oh. Jangan 3 lawan 1, sini Anthony, sini Portland, sini ini. Aduh. Kemana-mana maksudnya. Kemana-mana gitu. To the point aja, gentle nih. Awak sebagai orang anak muda yang mohon maaf kali kalau menurut dia sopan santun tidak ada. Sangat-sangat sopan santun sekarang. Ngomongnya bener-bener lembut, nggak marah-marah. Ya kan? Sampai sedih awak kayak, jadi kayak biar sopan gitu bang. Kalau dia nggak sopan gitu. Maunya di mana? Mau di boxing? Ayo boxing. Mau kickboxing? Kickboxing. Maunya kickboxing deh? Kickboxing. Apa? Kontrak? Ayo kita bahas kontrak. Selesai. Okay. Lu berani kalau misalnya dia bilang kickboxing, lu berani turun ke situ? Berani juga. Lu yakin? Yakin. Mati lu di sana. Pasti. Tapi kalau dia ngeyel sana sini lari sana sini nggak ada to the point-nya, mendingan gini. Walaupun aku tahu itu beresiko, tapi aku berani ngeluarin statement itu. Turun ke kickboxing, lu yakin? Pikir deh baik-baik. Ya pelatihku sebenarnya nggak ngasih bang. Pelatih lu bilang apa? Bang, kalau aku kickboxing kayak mana? Aku bisa lah nyepak-nyepak kecil-kecil, bilang gitu Iya, kan. gue lihat lu nyepak-nyepak sama Forlan. Iya, Nah, terus lucu kata- sih sebagai alumni karate ya. Iya. Nah, dan lu kau mau turun ke sana, kata pelatihmu apa? Janganlah. Dia. Apa dia bilang jangan, kenapa? Kenapa jangan? Dia kan tahu aku memang kakiku tuh berat kayak kayu laut bang. Nggak pandai aku bang. Aku olahraga yang pakai kaki itu nggak pandai memang bang. Tapi maksud aku, kalau memang nggak mau main boxing, bilang aku nggak mau main boxing. Maksudnya statement itu loh. Iya, tapi kan ngapain lu ngambil resiko main Iya. ke kickboxing? Ya salah juga aku memang, tapi daripada abu-abu gitu. Ke Binjai lah, ke Tangerang, masuk Pai Bakung, masuk sini. Nggak ada titik jelas yang mau nggak bertanding. Masalahnya berani apa enggak? Kalau nggak berani tinggal bilang, izin ya, awak mau pensiun, nggak bertanding lagi, udah pun selesai. Ya bang, mohon maaf ya bang, udah selesai. Nggak ada lagi pembahasan Rudy Paris. Kalau dia ngeluarin statement itu. Ini sana kemari, sana sampai ujung sana, balik ujung sini. Ujung sini, balik ujung sini. Sampai ujung sini, nggak jumpa di mana. Iya. Ini, sini 3 lawan 1 nih, Anthony tampung nggak? Coba dia di live TikTok ngomong kayak gitu. Anthony kan 2 versus 1. Aduh. Oke. Menurut lu strategi apa yang sedang dia lakukan? Kalau menurut aku nggak bilang dia takut ya. Oke, cakep. Cuman aku memang Nggak mungkin dia takut nggak ya? mungkin dia takut. Oke. Dia tuh termasuk orang yang berpengalaman, sangat-sangat berpengalaman. Apalagi lawan lu doang kan? Apalagi lawan awak pemukul pohon pisang. Ya kan? Nggak pandai apa-apa nih. Awal Edi aja kemarin nak pukul, ibaratnya gitu ya. Iya. Jadi nggak mungkin dia takut. Cuman aku juga nggak tahu alasannya apa. Apakah di rules, apakah di kontrak, ataupun di tempat pertandingan. Apakah di sini? Apakah di sini? Tapi kalau dia ngeluarin statement, oke kita main boxing, kita urus kontrak, oke ayo duduk sama, tinggal jelas. Kayak mana? Kayak mana enaknya sampai jadi kita bertanding? Oke. Kalau Selesai, ya? bertanding lu maunya di mana? Apa Kalau nih? jadi tanding, kau maunya di mana? Tanding Tanding sama Rudy nih. Ya aku kan nantangnya kemarin di ASS. HSS. Kalau dia nggak mau di HSS, dia mintanya di mana? Misalnya di baku hantam di tempat dia. Maunya di situ, ayo. Oh, nggak ada masalah juga? Nggak ada masalah. Oh, jadi lu nggak ada masalah main di Nggak ada manapun? masalah main di Mau mana. keluar dari HSS nggak apa-apa? Main. Oh, berarti ini menepis dugaan bahwa ini marketing HSS Loh. untuk itu maksudnya? Mau main di baku hantam kita, ayo. Oke. Atau di tengah? Di tengah di mana? Bion. Pak, saya kan udah nggak kan Bion nggak mau nerima saya lagi, Pak. Ya, andai Saya dia kan mau. sudah di blacklist, Andai Pak. dia mau. Kan ini kan wacana. Iya, saya kan sudah di blacklist, Pak, dari Bion, Pak. Andai dia mau. Andai. Oh. Dia Gimana? nggak bakal mau. Itu nggak bakal Oke, kejadian. nggak bakal mau ya. Nggak bakal kejadian. Aku sudah tahu, Pak. Nggak akan kejadian Nggak bakal ya. kejadian kalau main di sana, gitu. Kalau di tempat aku mau nggak? Gue punya ini nih, promotor sendiri. Nah, tinggal Harga kontrak ya. angka kan itu. Oke, HSN versus Profesional kan? HSN versus baku hantam ya Iya. di Above Combat Sport. Tapi aku lebih bisa, tapi aku hatiku ya di ISIS sebenarnya. Iya, paham gua hati kalau ya, itu. hati ya. Iya, itu Karena ada- ini tempat awak nih. Betul, karena kan lu Gitu. juga pengen memajukan. Iya. Kamu juga pengen naikin ratingnya. Iya. Itu kita semua udah paham Iya, gitu. tapi kalau memang dia ngekeh kali pengennya main di mana ya udah. Yang penting terjadi. Yang penting terjadi. Supaya udah buang omongan laki-laki jangan jilat lagi. Itu. Itu poinnya. Iya. Oke. Tarungnya lu maunya di mana? Kita fixkin sekarang. Boxing. Boxing fix ya? Boxing fix. Oke. Tidak akan kemana-mana, boxing. Boxing. Jadi kalau dia nggak mau turun ke boxing, pertandingan cancel. Iya.
Selesai di situ ya. Selesai Jadi ini di situ. clear ya. Karena Ya. kemarin gue udah ngobrol sama dia. Tapi semalam pas abang ngobrol sama Bang Rudi, menurutku nggak ada statement Bang Rudi yang ngeluarin fix dan nggak fixnya. Iya. Ya dari situ, sini, situ. Tapi kalau boleh pilih, enakan dagingnya Rudi apa dagingnya Selos menurut lo kalau terjadi harusnya ini? Karena aku lihat, aku tengok kok nembak ke Selos dia nggak bergeming. Iya. Kalau dia bergeming malah jadinya bisa sama Selos itu. Iya. Enak daging mana? Dua-dua daging nih Bang. Iya, daging yang mana? Yang satu dagingnya udah agak tua. Yang satu masih merah-merah muda. Ya Bang lah, aku lempar ke Abang ya. Kita lempar penonton Iya. sebenarnya ya kan? Sebenarnya enak yang mana? Daging muda apa daging tua? Iya, dua-dua sih sebenarnya enak sih. Nah, ya Iya. udah. Tapi kalau harapan kau sebenarnya di atas ring yang kau lempar itu, sebenarnya kau mau tembak kemana sebenarnya? Iya kan aku udah bilang, aku udah... Enggak. Itu di atas ring itu ku tahu. Ini aku mau bilang ini. Kau punya dua planning itu. Ini yang mau bilang. Oke. Aku udah siap, aku kemarin, aku nggak pernah kolot orang, aku bilang. Terus, Bibir kau itu ada dua nama, aku tahu itu. aku nggak pernah kolot orang, gue bilang. Udah Iya. gitu, sekali aku kemarin kolot, Iya. kan orangnya ngilang. Iya. Aku bilang. Iya. Ada pula satu yang ikut-ikut Iya. sindir-sindir campur-campur nih. Iya. Itu aja sini daripada di sosmed nyinyir-nyinyir lagi gitu. Iya. Jadi aku bilang lah. Oh, Karena yang satu ngilang, yang satu ada, yang satu aku panggil. tinggal yang gigit yang mana? Ngerti gua. Ternyata yang Nggak, emang suasana podcast di sini emang kita tuh gitu ya. Kenapa ya, Bang? Emang mencekam Iya, gitu. seru aja kan ini kan maksudnya kan kita ngobrolin apa sesuatu yang lebih deep aja. Berarti kalau yang ini nggak dapat, oh ini ternyata gigit, baru kita bungkus dia. Iya, ya gitulah, udah. Di HSS. Itu dia. Tidak di HSS pun jadi. Kampung. Barangnya boxing. Berapa ronde? Kalau aku mau 5. Kalau aku, ini perspektif Aku juga mau bilang 5. 5 enak Iya. barangnya. Jadi 5 ronde. gamenya main. Gamenya main 5 ronde. Gamenya hidup. Bisa bertahan kau? Atau dia yang bertahan? Kita lihat sih, tergantung persiapan itu. Karena ini aku belum persiapan, aku belum pede bilang kalau bertahan atau enggak. Tapi kalau udah persiapan, aku bisa pede. Berani kau main dengan strategi lawannya di boxing lawan dia? Tidak lah. Tidak bisa. Harus lebih dengan ketenangan. Kau main lawan pakai strategi di boxing lawan si Rudi, apa yang akan terjadi? Saya tidur, Pak. Tidur. Tinggal di counter aja itu. Selesai ya? Selesai. Karena itu ada emosinya. Oke. Nah nanti, jangan ada emosi sama sekali di atas ring. Oke. Berarti lu mau main aman dong, cari poin. Tidak lah. Ada kesempatan gas. KO. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, lu seboneka apa di HSS menjadi CEO? Seboneka apa? Di HSS, ya aku udah bersyukur kali lah ya. Dikasih kepercayaan sama Bang Ipan untuk megang ini. Megang All Wing Sports Show ini. Ya. Yang punya memang Bang Ipan. Yang punya, aku juga terkejut pada saat dia bilang, peganglah HSS. Yang punya Bang Ivan. Yang punya memang Bang Ipan, kan pendiri. Oke. Nah, aku senang kali karena aku ditunjuk sama Bang Ipan untuk menjadi CEO di sini. Dan semua, mau tanggal pertandingan, siapapun yang main, kapan, di mana, dia ngasih amanah itu sama aku, Bang. Oh, berarti lu yang nentuin? Aku yang nentuin. Oke. HSS tahun ini harusnya ada kan? Kenapa nggak ada? Oh, itu lu yang nentuin? Aku yang bilang, aku belum pede nih, aku mau belajar dulu. Gimana Pak orang kampung tiba-tiba jadi CEO, Pak? Dia oke. Oke, tahun ini aku belajar dulu. Berarti lu decision maker? Decision maker apa? Decision maker orang yang memberikan keputusan dan keputusan itu didengarkan? Iyalah, Oke. saya yang memutuskan siapa yang bertanding dan siapa yang tidak bertanding di HSS. Oke. Jadi kalau ini ada orang mau sini, kalau aku bilang nggak bertanding, belum saatnya, nggak bertanding. Oh, ada otoritas berarti? Ada lah, Pak. Oke. Semua keputusannya kan ikut saya. Oke. Jadi, ya contoh kecilnya HSS tahun ini nggak ada. Kenapa? Ya, setiap tahun ada. Kenapa? Karena saya di sini. Saya tidak mau membuat acara yang besar dan membuang duit, tapi saya tidak mengerti apa itu acaranya. Oke. Dari ujung sampai ujung. Oke. Jadi lebih baik saya belajar dulu, aku belajar dulu gimana menyelaminya, gimana caranya membuat pertandingan itu bagus, secara kualitas, secara pertarungan, tidak buang-buang duit. Aku ambil keputusan tahun ini aku belajar dulu. sih ya, kalau omongan Iya, gini ya. tahun ini aku belajar dulu. Oke. Makanya aku adain ISS itu di tahun depan, tanggal 8 Februari. Itu yang nanti bakal aku buat pertama kali ISS yang
besarnya gitu, yang aku berani dan pede. Nah, sio boneka apa yang mereka maksud yang lu tangkep? Iya maksudku, ya kalau aku tuh berarti kan dia merendahkan. Berarti banyak orang-orang yang merendahkan kan. Oh, Ya nggak apa-apa lah Pak direndahin. Maksud aku yang penting nyatanya kan kayak gitu. oke. Aku- Lu yang tahu lah. Iya jadi kayak ya Allah ada orang kayak Bang Rudi atau siapapun itu mau bilang kayak boneka lah apa segala macam. Prinsipku kayak ya udah nggak apa-apa aku dibilang boneka tetap direndahin karena memang aku dari dulu juga nggak apa-apa direndahin gitu. Nggak apa-apa direndahin. Oh, lu juga datangnya dari tempat yang rendah Iya, saat jadi itu. prinsipku merendahlah sampai nggak bisa direndahkan. Udah, siap. Mantep kali prinsipnya ini. Iya kan? Jadi orang mau bilang apa aja kenyataannya nggak gitu. Iya. Paham. Merendah aja kau mau punya apapun merendah aja kau. Iya. Udah orang nggak bisa ngerendahkan kau kalau kau merendah. Ngapain mesti meninggi? Berarti cara lu kemarin nge-call out lu anggap itu sudah yang porsi yang paling sopan lah ya. Itu unek-unek sih, iya. Iya, udah paling sopan lah ya. Udah paling sopan lah. Gitu. Karena, Termasuk di kolom komentar lu nulis gitu. Ya Nulis. kalau berani Bang, kalau nggak berani ya ya udah. mama abang, nggak Iya. usah nggak apa-apa. Kalau mau pensiun ya pensiun. Aku Iya. bilang kalau misalnya nggak mau ya udah bilang aja nggak mau. Jangan jual kesedihan, kaki patah, mau pensiun sama anak bini, ngapain? Bilang aja udah lari sawak, udah nggak mau lagi bertanding. Awak mau pensiun sama anak bini, selesai dan selesai. Awak nggak kemari, nggak kita bahas nih. Gue balik nih coba ya. Lu jadi Rudy Oke. jadi lu. Rudy nantangin lu di ASS itu dengan kayak gaya lu gitu. Lu sebagai Rudy harusnya ngapain? Lu akan ngapain? Ada dua ya, Iya. aku versi dua nih. Iya. Kalau aku tidak terima, aku cuma bilang gini, udahlah Paris, aku tidak menerima tantangan itu. Kenapa? Karena aku udah mau pensiun dan aku semalam last dance dan sekarang aku pengen membesarkan apa dia baku hantamku. Aku pengen fokus di sini. Itu Oke. kalau menolak. Oh berarti dari awal enggak? Iya kalau menolak. Iya. Iya. enggak. Kalau iya, oke. Dia tanggapannya, oke. Kalau memang kau mau, rules kita bicarakan, kontrak kita bicarakan, jumpa di mana kita duduk, selesai. Oh itu sih memang ya abu-abunya di situ. Iya ya. kan selesai. Nah kalau tidak, kalau misalnya dia tidak bersedia, tolak. Kalau dia bersedia, kita gas. Itu aja cuman. Udah, selesai perkara. Sama kayak aku dulu ditantang sama si Yungki. Aku keluarin statement. Oh iya gue tahu Iya, aku tuh. udah tampung kayak Lu bilang gitu. enggak? Aku bilang enggak. Kau lawan Yahya dulu. Kalah menang aku tampung. Selesai. Jelas. Jadi kalau dia nggak ngelawan Yahya, nggak akan main sama aku. Oh, Jelas kan statementnya? Jelas. Sama kayak gini, dia mau nurunkan siapa mau ngelawan aku atau apapun itu. Iya. Selesai. Oke. Berarti Itu. kita tunggu statement kentalnya ya. Itu dia, Pak. Asli, Tinggal Pak. kentalnya bagaimana, mau mainnya di Betul, mana, Pak. jangan kemana-mana, jangan bikin durasi jadi panjang. Betul, Pak. Pak, aku- Karena rencananya lu maunya mainnya kapan? sesuai yang aku bilang, tahun depan. Tahun depan. HSS 8 Februari. Februari. Waktu tinggal sedikit. Waktu tinggal ya 6 bulan lagi lah. Lu ya, 6 iya, bulan. lu 6 bulan. butuh statement yang jelas supaya lu bisa mulai menggerakkan otot-otot lu. Yes. Karena lu tahu nih lawan Yes. lu bukan main-main punya nih. Tapi berapa persen chance lu ditinju kalau lawan dia? Ini kita buka deh. 50-50, Pak. Kan aku udah bilang, kalau aku lawan dia 50-50. Dan aku udah bilang, aku tidak mau meremehkan seorang Rudy Golden Boy juga. Nggak mau ketinggian juga ngomongnya. Karena dia bilang kemungkinan lu menang kalaupun ditinju kemarin tuh 0%. 0% ya? Nggak apa-apa kan statement beliau kan. Saya sangat menghormati. Kalau katanya saya tidak ada sopan santun, justru inilah 50-50 ini saya menghormati dia sebagai orang yang berpengalaman, Pak. Oke. Kalau saya nggak ada sopan santun, saya bilang 0% untuk dia. Oke. Tapi karena saya sopan santun, saya bilang 50-50. Jadi bagaimana biar terjadi? Mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Rudy yang terhormat. Oke, jadi untuk Bang Rudy Golden Boy, kalau memang berani, ayo kita main boxing, Bang. Tapi kalau nggak berani, jangan abu-abu, jangan kiri kanan. Kalau berani, kita bahas kontrak langsung di mana duduk. Kita main di tahun depan. Let's go. Oke, salaman kalau begitu. Siap. Kita lihat jawabannya Bang Rudy Golden Boy. Berani atau enggak? Thank you.